baca lagi. Kawan-kawan baca semua, selamat datang di segmen terbaru. Segmen ini agak sederhana, tanpa banyak editing, tanpa ada ilustrasi, berisikan bacaan-bacaan yang mungkin teman-teman yang masih mahasiswa dan secara umum tidak sempat membaca. Segmen ini kita berikan nama Teror Mental. Dari beberapa orang menyarankan buku dari salah seorang bapak bangsa kita, Tan Malaka, dengan judul Madilog. Kawan-kawan baca semua, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Kita lanjut ya. Madilog, Tan Malaka, 1943. Daftar isi. Sejarah Madilog. Pendahuluan. Bagian pertama, logika mistika. Bagian kedua, filsafat. Bagian ketiga, ilmu pengetahuan, sains. Bagian keempat, sains, sambungan. Bagian kelima, dialektika. Bagian keenam, logika. Bagian ketujuh, atau yang terakhir, peninjauan dengan Madilog. Sejarah Madilog ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata Cililitan, Jakarta. Di sini saya berdiam dari 15 Juli 1942 sampai dengan pertengahan tahun 1943 mempelajari keadaan kota dan kampung Indonesia yang lebih dari 20 tahun ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Madilog ialah lebih kurang 8 bulan dari 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943. Berhenti 15 hari, 720 jam, ialah kira-kira 3 jam sehari. Buku yang lain ialah gabungan aslinya. Sudah pula setengah ditulis, tetapi terpaksa ditunda. Sebab yang pertama karena kehabisan uang. Kedua sebab yang polisi, Yuansa namanya di waktu itu, terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tiada mengambil perhatian sama sekali. Maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri, seterusnya dari mata dan tongkat Kempei Jepang. Lantaran bahwa kediaman saya itu sudah agak panas, bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksa saya memberhentikan pekerjaan saya, meneruskan menulis gabungan asliah. Saya berpetualang di daerah Banten, mencari nafkah sambil memperlindungkan diri pula. Akhirnya saya dapat pekerjaan tepat di tambang arang Baya. Disinilah saya mendapat pekerjaan sedikit lebih tinggi daripada romusa biasa. Maklumlah, orang yang tak punya diploma dan surat keterangan, sampai menjadi pengurus semua romusa dan penduduk kota Baya dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang pergi dan sakit matinya romusa ribuan orang dengan perantaraan kantor urusan prajurit pekerja. Sebagai ketua Badan Pembantu Pembelaan atau BPP dan Balai Pembantu Prajurit Pekerja BP3, saya akhirnya sampai dipilih menjadi wakil daerah Banten ke Kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta, tetapi tak jadi itu. Bulan Juni 1945, disinilah saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Hairus Saleh, dan lain-lain, yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Juga dengan pemuda lainnya yang umpamanya seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Baya ketika itu. Tak lebih dan tak kurang dari Bang Bejat alias Anwar Cokroaminoto dan saudaranya,
resan minyak ke minyak, resan air ke air, kata pepatah. Demikianlah pengarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ilyas Hussein, dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari, yang mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ialah golongan pemuda. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlaku, yakni Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda pula lah Madilog sekarang akan disebarluaskan di antara mereka yang rasanya sanggup menerimanya. Pena merayap di atas kertas dekat cililitan di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Madilog ikut lari bersembunyi ke Baya Banten, ikut pergi mengantarkan Romusa ke Jawa Tengah, dan ikut menggeleng-geleng kepala memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Di belakang saya ikut pula ditangkap di Surabaya bersama pengarangnya. Berhubungan dengan gara-gara Tan Malaka palsu, bahkan hampir saja Madilog hilang. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan diri kepada mereka yang sudi menerimanya, mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang, dan seksama serta akhirnya berkemauan keras buat memahamkannya. Tan Malaka, Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946.